Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih di 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Masih bersama saya Salsa dan saya Dodi Riti. Teman-teman Pro 2, kita masih di Spada. Dan seperti yang kita sudah janjikan tadi ya teman-teman Pro 2, kita bakal ngobrol seru-seruan, ngobrol santai di pagi yang cerah ini. Meskipun betul tadi sekali. pagi ya sempat diguyur hujan ya. Iya betul. Tapi pagi hari ini ya cerah, tapi mulai mendung ya. Doakan semoga tidak hujan nih teman-teman Pro 2. Ya, kita punya topik Spada di spesial sekali di pagi hari ini. Seperti biasa di hari Senin, kita punya acara Spada Kita Indonesia. Dengan topik apa nih, Salsa? Dan di pagi hari ini kita akan bahas topik merawat etika pergaulan di ruang publik dan digital. Sudah hadir bersama kita juga melalui via video call pagi hari ini teman-teman Pro 2. Ada narasumber kita Nashwa Nurjadwa yang merupakan seorang digital creator and CEO founder Ziken ID teman-teman Pro 2. Halo, selamat pagi Nashwa. Kita sapa dulu. Halo, pagi. Halo. Aduh, ini langsung ya, kita lintas pulau, lintas kabupaten sangat jauh, tapi thank you so much Nashwa sudah mau luangkan hadir, waktunya ya. Luangkan waktu walaupun memang sibuk ya kayaknya hari Senin nih teman-teman Pro 2. Iya, terima kasih ya sebelumnya. Oke, Nashwa. Bisa perkenalan dulu nih sebagai awal perjumpaan kita di udara ya. Silakan Nashwa. Oke, teman-teman semuanya perkenalkan Kak. Namaku Nashwa Nurjadwa dan memang aku ini sudah lulus dan sudah bekerja sekarang. Jadi memang kesibukan aku sekarang ini adalah bekerja. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan, aku digital creator dan juga CEO Ziken. Tapi sebenarnya aku tidak full time creator. Jadi aku punya pekerjaan utama lainnya gitu sih. Oke. Boleh tahu Nashwa sekarang ini stay-nya di mana nih? Stay-nya aku ke Bogor. Oh, di Bogor. Ya. Lagi adem-ademnya ya sekarang ya Nashwa ya. Di sana juga musim hujan ya? Ya teman-teman Pro 2 ya. Oke, kita kembali tersambung bersama Nashwa. Di Bogor saat ini juga musim hujan ya seperti di sini. Benar. Selalu hujan kalau di sini. Selalu hujan. Oke, ini teman Pro 2 dengan topik menarik. Jika kalian yang mau bertanya ya, ngobrol bareng kita dan bertanya langsung ke orangnya ini Nashwa ya, silakan boleh langsung chat di line WhatsApp-nya kami di 082-147-650-422. Atau kalian juga bisa meninggalkan di kolom komentar di YouTube RRIND dan live Facebook RRIND ya. Bagi yang mau bertanya-tanya di pagi hari ini teman-teman Pro 2. Ini mungkin kita langsung berbincang saja bersama Nashwa di pagi hari ini. Nashwa mungkin kan sangat dekat dengan yang namanya digital. Menjadi seorang digital creator, bagaimana sih kamu mendefinisikan etika pergaulan di era digital saat ini? Oke, konteks saat ini. Oke, menarik sih. Jadi sebenarnya kalau menurutku sendiri etika pergaulan itu semacam adab ya ketika kita bergaul dengan orang lain, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia digital tadi gitu. Tapi kalau kita bahas tentang bahasa etika, itu sebenarnya orang itu menganggapnya itu sebuah skill gitu. Tapi menurutku itu adalah sebuah kebiasaan sih. Gimana cara kita tadi berkomunikasi, gimana gestur tubuh kita ketika ngobrol dengan orang, atau kalau bahas dunia digital itu gimana caranya kita mengolah kata ketika kita posting sesuatu atau story atau feeds, reels gitu. Jadi kurang lebih sih kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa didefinisikan secara hal lain, itu bisa juga dibilang sebagai apa ya, aturan tidak tertulis gitu sih kalau etika. Bener ya. Jadi kalau kita lagi ngobrol atau lagi ngelakuin sesuatu, itu kadang ada sesuatu yang gak cocok nih sama orang lain.
pasti orang lain bilang, ih kok nggak ada etikanya sih gitu. Padahal sebenarnya etika itu balik ke diri kita sendiri gitu. Benar Iya, sekali. berarti ini balik ke pribadi masing-masing ya. Oke. Cara dia ngobrol mungkin atau ketika gestur tubuh dia saat Pembawaan diri berkomunikasi. juga ya berkaitan iya, di situ. betul sekali. Nah ini masih berkaitan juga ya Nasya. Ini menurut kamu ya, kalau tadi di dunia digital ya, etika di dunia nyata dan dunia maya itu menurut Nasya itu sama atau tidak nih? Punya batasan yang beda? Atau gimana? Kalau secara definisi sih sama ya menurutku. Jadi ya namanya etika pergaulan itu sebenarnya di dunia apapun itu sama. Oke. Dan tapi mungkin kalau dibandingkan dunia nyata dan dunia maya itu cara penerapannya aja sih yang beda. Baik. Gitu. Jadi kalau dunia nyata itu kita tuh dilihat benar-benar semuanya, dari bahasa kita, dari eye contact kita, Betul. dari gestur ngomong kita, tubuh kita seperti apa gitu. Tapi kalau untuk dunia maya karena lebih terbatas, itu paling ya tone bicara kita ketika buat video atau kata-kata kita sih yang lebih fundamental di situ. Wow, menarik ya. Kita punya sesuatu ya, pengetahuan bertambah di pagi hari ini. Oke, nah ini menarik untuk kita ngobrol di pagi hari ini, Naswa. Masih berkaitan dengan yang tadi. Kadang nih saat ini ya, anak muda itu pengen tampil autentik ya di medsos. Betul. Gitu. Tapi takut dibilang sok-sokan gitu ya. Dan gimana cara tetap jadi diri sendiri tanpa melewati batas etika gitu? Sebenarnya kalau bahas konten atau digital creating or something itu nggak bakal lepas yang namanya commenting sok-sokan. Oke. Itu pasti sering banget kan. Pasti selalu ada ya. Pasti. Gitu, jangan kan sebagai kreator kadang kita bikin story yang sesimpel itu aja, kok gitu sih, kok sok banget sih gitu. Padahal kan yang namanya Gen Z sekarang lagi berlomba-lomba untuk apa ya, tampil di dunia digital gitu kan. Iya, betul. Mereka sangat aktif. Kita sangat aktif. Mungkin di sini juga Salsa dan juga Kak Dodi juga Gen Z mungkin ya. Iya. Masih terbilang muda lah ya. Kita pemikirannya masih sangat muda. Yang pasti kita pengen tetap aktif di dunia digital gitu. Dan menurutku ketika kita berusaha untuk tampil autentik di dunia digital itu sangat bagus karena itu bangun credibility kita gitu kan. Betul. Branding lah istilahnya. Iya. Gitu, dan apa yang kita keluarin di sosial media itu pasti jadi image diri kita gitu. Iya. Sebenarnya bagus banget, malah harus ya kita tampil autentik di dunia digital. Cuma yang pasti tetap sesuai dengan batasnya agar tidak menabrak si etika tadi itu gitu. Oke, Dengan baik. olah kata itu sih. Jadi Oke. memang harus diperhatikan ya sebelum membuat Wajib. sebuah konten atau misalnya kita Benar. iseng-iseng upload apa begitu, tapi captionnya juga pasti juga diperhatikan nih Ya, teman-teman. cerminan Prodigy. diri kita ya. Iya, Apa yang kita betul. buat gitu. Nah, Nasya ini kan sering bikin konten di Oh. akun Instagramnya juga, sering sharing beberapa tips, kemudian bagi-bagi tentang mungkin ke Gen Z ya, terutama teman-teman Pro 2. Pernah tidak sih Nasya kamu mendapat komentar hate comment atau misalnya komentar negatif dari orang-orang sekitar kamu, bahkan orang mungkin yang komen itu dia sebenarnya Tahu tidak gitu ya. kenal begitu ya, tiba-tiba langsung jaringnya yang iseng-iseng komen tuh. Pernah tidak sih? Sebenarnya pernah sih, mungkin bisa dibilang cukup sering dulu. Tapi sekarang oke. udah berkurang lah gitu. Oke. Karena kan sebenarnya aku fokus di Zikan sebagai co-founder Zikan. Zikan Oke, itu kan baik. membahas tentang diplomasi. Jadi Zikan itu oke, I platform see. anak muda yang fokus ke diplomasi, yang which is sama-sama bergerak di bahasa Inggris gitu ya, lingkup Inggris. Iya. Dan pun sama konten-konten yang aku share itu sering kali pakai bahasa Inggris. Oke. Gitu. Jadi seringnya itu pasti dibilang, so Inggris, apa sih kayak so paling jago bahasa Inggris gitu. Emang IELTS lu berapa? Apa sih gitu. Oke. Itu Iya. sering banget masuk gitu ya. Oke. Dan menurutku sebenarnya kayak gitu hal wajar ya, karena kan kita nggak bisa kontrol mereka juga gitu kan. Iya, buat betul. Ya paling apa yang kita bisa kontrol itu reaksi diri kita sih. Oke. Misalnya ada komen masuk, itu kita jawab komennya ya se-calm mungkin, Oke. apa ya, supaya kita nggak bales hating juga gitu.
Iya, Oke. betul. Berarti ya kalau Menanggapi misalnya dengan elegan saja gitu ya. iya, betul. Intinya calm down ya teman-teman Pro 2. Jangan sampai di sini panas, di situ panas juga. Panas, jadi api menyala. Iya, betul. Oke, nah ini Najwa ya, sekarang banyak yang viral karena konten asal nyentil nih ya. Iya. Nah, menurut kamu batas antara kritik dan body shaming atau bullying itu di mana sih nih? Sebenarnya kalau dari katanya aja, dari namanya gitu ya, kritik sama body shaming itu udah beda gitu. Kan kalau kritik itu mereka orang-orang itu mengomentari perilaku kita atau Baik. kegiatan kita yang kita lakukan saat itu gitu kan. Tapi kalau udah masuk ke body shaming atau bullying, itu mereka itu menyerang identitas kita atau fisik kita bahkan Iya, gitu. betul. Jadi sebenarnya kalau kritik itu nggak masalah untuk masuk, karena justru itu bagus buat improvement kita gitu kan, perkembangan kita. Dan disitulah kita harus memberikan feedback yang baik juga gitu ke orang yang mengomentari itu gitu. Tapi kalau udah masalah bullying atau body shaming, itu kita harus set boundary sih, jangan sampai kita direndahkan atau dijatuhkan harga dirinya. Oke, betul. Makanya beretika ya di media sosial benar. gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita asal bunyi, asal senggol, itu juga akan impactnya tuh juga ke kita begitu. Kalau misalnya kita tidak memperhatikan etika-etika dalam pergaulan, etika dalam bersosial media ya teman-teman Pro 2. Oke. Dan Najwa, kita masih stay terus ya di 92,2 MHz bersama akan- kamu pagi hari ini. Tapi kita jeda sesaat dulu, nanti kita balik lagi ngobrol lagi, dan mungkin kita banyak sharing lagi sama Najwa pagi hari ini. Buat teman-teman Pro 2 yang sudah selipkan pertanyaan, siapkan pertanyaan, jangan lupa ya nanti tinggal komen di kolom komentar YouTube kita, dan juga join kalian bisa teman-teman Pro 2 di line telepon 082147650422. Stay tune terus guys. Oke, kita nikmati Siapa Bilang Gak Bisa dari Anggun. Jangan terbelenggu kata-kata orang yang hanya mengganggu dan membuatmu ragu. Jangan kau percaya bahwa takdir semua wanita sama dan tak ada yang berbeda. Sebuah halangan bukanlah satu alasan, jadikanlah satu tanda. Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam 2 keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan. Teman terbaik kamu. Cegukan atau singutus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my god, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat.
Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui nih, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja. Back again teman-teman Pro 2, masih di 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Kita masih dengan Naswa ya, dengan topik kita di pagi hari ini. Betul. Kita Indonesia merawat etika pergaulan di ruang publik dan digital. Next, Salsa silakan. Oke Nashwa, ini berbicara tentang dunia digital ya. Apakah kamu di pribadi tuh punya tidak prinsip khusus sebelum posting sesuatu ke media sosial? Atau semisal kamu bikin list dulu di notes begitu, kayak apa nih hari ini yang mau diposting begitu, atau mau di-share ke sosial media? Oke, sebenarnya kalau bahas prinsip pasti punya ya, karena pasti setiap pribadi kita punya prinsip. Nah kalau aku prinsipnya itu ketika aku mau ngakuin sesuatu di dunia publik atau mungkin di sosial media, itu aku selalu ingat bahwa aku tuh merepresentasikan organisasi lain gitu. Yang tadi itu mungkin aku, karena aku CEO si co-founder Zikan, jadi aku merepresentasikan Zikan dan juga aku merepresentasikan kantorku gitu. Dan dimana ketika aku ngomong sesuatu atau ngetik sesuatu, itu pasti aku membawa nama mereka. Nah jadinya pasti sebelum aku ngakuin apapun itu, aku recheck lagi sih. Biasanya kalau aku bikin reels atau bikin unggahan kalimat-kalimat gitu, insight gitu ya, aku selalu baca 2-3 kali ulang gitu. Jadi pastikan kalau nggak ada kata-kata yang emang salah, yang bisa memicu konflik atau apapun itu, baru aku posting gitu. Oke, berarti memang sangat aware ya sama caption-caption, sama postingan yang memang harus diposting. Oke nih Nasya, kalau misalnya tadi kamu sempat cerita kalau kamu pernah dapat hate comment, terus kamu juga ngasih responnya tuh bukan sesuatu yang langsung cepat ataupun istilahnya dengan calm down ya, dengan tenang begitu menghadapi komentar-komentar negatif seperti itu. Nashwa, kira-kira tantangan lain yang kamu dapat selama kamu menjadi seorang digital creator tuh apa nih? Sebenarnya kalau masalah tantangan itu pasti kita ngerasa kalau kita pertama kali share di social media gitu, video misalnya atau postingan carousel, nah itu pasti kita ngerasa kok nggak ada yang support ya gitu, kayak ngerasa orang-orang tuh nganggap kita freak atau aneh. Padahal sebenarnya itu proses kita berkembang gitu. Iya betul. Semua konten creator pasti pernah ngalamin itu di awal, pernah ngalamin di mocking, di caci maki atau diledekin, itu pasti gitu. Dan yang penting kitanya membalas dengan hal-hal yang baik gitu. Kalau emang mereka komennya di komentar chat gitu ya di postingan kita gitu, kita tinggal ngalihin aja, hey do you want to talk about this, kita bisa pindah loh ke PC gitu misalnya, atau di NRM gitu. Oke, Naswa, nah ini kadang ya kita itu pengen juga buat candaan ya, bercanda di media sosial nih. Ya, tapi malah disalahpahami ya. Tips dari kamu biar kita kalau bercanda itu tetap sopan tapi lucu gitu ya di media sosial. Sebenarnya aku jarang juga sih bercanda di sosial media. Paling kalau buat bahas soal ini itu lihat dulu sih konteksnya seperti apa. Gitu. Misalnya kita mau share sesuatu, apakah audiens kita cocok untuk menerima ini gitu. Misalnya
yaitu tadi dari bahasa yang kita gunakan, dari konteksnya masuk atau enggak ke mereka. Karena kan kalau kita bahas dunia digital itu kan mereka lebih cepat perginya ya daripada tujuan kita masuk ke mereka gitu. Jadi kata-kata itu sampai dulu, padahal mereka belum ngerti tujuan kita tuh apa, udah salah paham duluan. Iya, gitu. Betul. Jadi paling ya itu tadi bahasanya, terus perhatiin lawan bicara kita tuh siapa gitu sih paling. Oke. Nah teman-teman Pro 2 ya, buat kalian yang mau bertanya nih silakan di 082147650422. Boleh kalian tinggalkan komentar di kanal YouTube ya, kanal YouTube RRI ND, karena kita ada live streaming di sana. Dan ini sudah ada yang masuk nih Salsa ya. Yap, betul. Ada pertanyaan dari salah seorang teman Pro 2 di Jalan Bawah ya, ada Intan. Nah, ini singgung soal empati ya. Ini rasa empati ya Naswa. Seberapa penting nih untuk kamu digital empati nih? Rasa empati di dunia maya itu buat menjaga interaksi tetap sehat gitu. Iya, betul. Menurutku bahas empati itu sangat amat penting sih, baik dunia maya ataupun dunia nyata gitu. Karena kan ketika kita merespon sesuatu atau kita ngomong sesuatu gitu, itu harus perhatikan si lawan bicara kita tadi gitu kan. Misalnya tadi kita mau bercanda, kita harus berkomunikasi dengan rasa empati gitu. Caranya ya mungkin tadi kita mengolah dengan kata-kata yang tidak kasar gitu, terus yang tidak menyinggung mereka juga. Karena pasti setiap orang itu punya sensitivity yang beda-beda levelnya. Benar, menurut kita itu biasa aja, tapi menurut mereka itu tersinggung banget gitu. Tapi ini menurut kamu, mungkin pandangan kamu juga ya sebagai seorang digital creator nih Nashwa, apalagi kita Gen Z itu kerap dekat dengan tren kata-kata yang menurut kita itu keren, tapi sebenarnya itu ya kurang etis ya kalau berada di media sosial. Nah, kenapa mereka ini lebih suka ya atau lebih berani berbicara atau istilahnya menggunakan istilah-istilah yang ya sedikit kurang etis enak, begitu ya? Di dunia digital itu sendiri. Benar, kayak tadi yang aku sempat mention itu kan sering banget kita keceplosan kata-kata kasar gitu ya, orang-orang banyak banget gitu yang menyinggung. Nah sebenarnya menurut aku alasan kenapa mereka sebebas itu karena dunia maya itu nggak ada mereka nggak ada lawan bicara nyatanya gitu. Iya, betul. Ketika mereka send sesuatu, upload sesuatu, itu nggak ada reaksi dari lawan bicara yang langsung. Jadi konsekuensi sosialnya itu ada pendingnya dulu. Iya, gitu. betul. Dan itu yang mungkin membuat mereka ngerasa, oh dunia maya bebas ini, sosial media ya punya aku ini, aku bebas dong buat ngomong apa aja. Iya. Gitu. Padahal kan sebenarnya itu juga masuk ke lebih luas lagi, malah bukan lebih luas daripada dunia nyata gitu, tersebar luas, bahkan mungkin bisa sampai viral gitu kan. Iya. Nah itu sebenarnya kalau bahas reels atau video pun algoritma itu kan lebih ngedorong hal-hal yang receh gitu ya. Iya. Yang bisa dibilang lebih kasar, lebih nggak senonoh gitu, itu lebih cepat viralnya. Nah itu mungkin mereka lebih milih untuk viralnya cepat daripada maknanya itu sendiri. Gitu. Iya, betul sekali. Nah, ini dari tadi kan kamu mention hal-hal yang mungkin kamu lihat atau perspektif kamu sebagai digital creator itu ada hal-hal negatif yang memang sampai hari ini mungkin beberapa ya dari kita belum bisa memperhatikan etika pergaulan ketika berada di ruang publik dan digital. Nah, kalau misalnya kamu sebagai seorang digital creator nih Nashwa, bagaimana peran kreator dalam menumbuhkan budaya positif yang lebih keren lah istilahnya buat anak muda untuk Gen Z saat ini di ruang digital. Oke, bicara tentang Gen Z itu pasti tadi harus autentik ketika kita ngomong sesuatu gitu, ketika kita upload sesuatu, karena yang namanya dunia digital itu seperti fingerprint. Ketika kita naruh sesuatu itu pasti it stays forever gitu kan, nggak bakal hapus, itu jadi jejak digital. Nah makanya di situ kita harus hati-hati, harus sebisa mungkin nunjukin apa yang memang itu menjadi diri kita, bukan fake profile gitu ya. Ya, nah itu sih yang harus banget diterapin, karena Gen Z tuh banyak banget sekarang yang punya second Instagram atau third Instagram yang mereka
fake-fakean gitu kan. Iya, betul. Itu pelajaran banget buat Gen Z sih sebenarnya. Oke. Nah, ini dalam konteks budaya Indonesia ya, Naswa. Apa sih nilai-nilai lokal yang bisa kita bawa buat memperkuat etika digital kita gitu? Berkaitan dengan Sebenarnya kalau Indonesian bicara culture. nilai-nilai lokal atau cultural value Indonesia itu pasti kaya banget ya, karena kan Indonesia sangat beragam gitu. Dan mungkin kalau yang berkaitan dengan dunia digital itu, aku ngerasa orang-orang Indonesia itu sangat amat berempati gitu, empati tinggi. Misalnya ketika kita upload foto gitu ya, yang foto diri kita atau video apapun, itu pasti orang-orang Indonesia sering banget muji sebenarnya teman-teman kita, lingkungan kita. Keren banget ya, ganteng banget, misalnya cantik banget gitu. Itu khas orang Indonesia tuh kayak gitu. Iya. Nah, jadi mungkin yang perlu dibawa ketika berjejaring di sosial media, itu tadi harus ada punya namanya tenggang rasa atau empati gitu. Ketika kita udah dapat empati, ya kita jangan sampai mengeluarkan hal-hal yang negatif ke orang yang lainnya gitu sih. Oke, semakin seru ya. Iya, betul sekali. Menuju ke siang hari. Tapi kita tahan dulu teman-teman Pro 2. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Pro 2 FM IND, satu-satunya radio yang selalu menjadikan anak muda sebagai headline. Terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized honeybee atau lebah madu afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah, lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor, sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, laba-laba ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tahukah kamu, inflasi yang tinggi dapat berdampak pada daya beli masyarakat? Harga kebutuhan pokok bisa meningkat, dan daya hidup pun semakin terasa berat. Namun, kita bisa bersama-sama mengendalikan inflasi. Pemerintah dan Bank Indonesia telah berupaya menjaga stabilitas harga melalui berbagai kebijakan moneter dan fiskal, dari pengaturan suku bunga hingga menjaga pasokan bahan pokok. Semuanya dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai warga negara, kita juga berperan aktif. Bijaklah dalam berbelanja, belilah produk lokal, dan dukung upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Dengan bekerja sama, kita dapat menekan inflasi dan menciptakan ekonomi yang stabil untuk semua. Inflasi terkendali, hidup lebih terencana. Mari bersama kita jaga stabilitas ekonomi demi masa depan yang lebih baik. Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. 2. Potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. 3. Mengganggu pandangan. 4. Merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011
2009 pasal 106 dan PM Perhubungan nomor 12 tahun 2019 pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara. Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 teman-teman Pro 2. Kita masih di edisi Sepada Kita Indonesia pagi hari ini, masih dengan tema yang tentunya hikmat ya pagi hari ini, melewat etika pergaulan di publik dan digital teman-teman Pro 2. Masih bersama dengan narasumber kita Nashwa pagi hari ini. Halo. Halo Nasya. Oke, masih semangat ya. Oke. Nah, ini bagaimana sih kamu mengimbangi antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab moral di media sosial nih? Sebenarnya kalau kebebasan berekspresi itu di dunia digital itu sangat bebas ya, karena nggak ada yang mantau, nggak ada peraturannya, nggak ada hal-hal yang langsung masuk ke kita gitu. Dan sebenarnya kalau social media itu full balik lagi ke diri kita semuanya. Dari cara kita ngomong, cara kita chattingan di social media itu nggak ada yang sama sekali gitu. Dan menurutku itu bisa dilatih aja sih untuk menerapkan etika pergaulannya itu. Oke. Nah ini ada satu pertanyaan menarik juga ya Salsa. Untuk Nasa sendiri, ini melihat seperti apa masa depan ruang digital di Indonesia nih? Kalau generasi muda bisa benar-benar menerapkan etika bergaul dengan baik gitu. Sebenarnya kalau untuk masa depan itu sangat amat potensial ya, apalagi untuk generasi-generasi muda. Karena sebenarnya dunia digital itu positivity-nya banyak banget gitu. Mungkin kalau kita ngelihat negatifnya juga banyak, tapi positifnya itu nggak kalah banyak. Dimana kita bisa terus kalau sekarang algoritma itu nge-pushnya hal-hal yang kurang baik, itu kita bisa terus memperbanyak hal-hal yang berbau edukasi, yang entah bisnis ataupun apapun itu yang bermanfaat gitu untuk orang lain. Dan semakin banyak generasi muda menerapkan itu, semakin bagus juga untuk masa depan dunia digital gitu. Malah mungkin bahayanya akan berkurang di dunia nantinya gitu di masa depan. Baik, ini tidak terasa ya Nashwa, kita sudah di penghujung acara edisi Sepada Kita Indonesia pagi hari ini. Dan satu pesan mungkin dari Nashwa buat anak muda untuk Gen Z di pagi hari ini, biar mereka tuh tetap estetik di sosial media tapi tetap beretika. Dan juga mereka tetap memperhatikan hal-hal yang tadi sudah Nashwa mention di pagi hari ini. Buat anak-anak muda, sebenarnya pesan-pesan yang penting itu adalah jangan pernah malu, jadi berani aja. Kadang tuh kita punya sesuatu value atau insight yang bagus, tapi kita malu, share gak ya gitu ke sosial media. Udah share aja, kalaupun ada yang hate comment, ya nggak apa-apa, itu proses berjalan kita gitu, itu part of the journey gitu kan. Dan mungkin aku juga ada satu misalnya kalimat lah yang untuk bisa disimpan gitu untuk anak-anak muda. Jadi kalau bisa disebut di dunia digital itu, kata-kata kita atau words kita travel faster than our intention. Jadi kata-kata itu bergerak lebih cepat daripada intensi kita gitu. Dan that's why kindness must always lead the way. Jadi apapun yang kita lakukan, kebaikan itu harus lebih utama. Gitu. Luar biasa. Karena memang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang. Thank you so much Nashwa untuk waktunya di pagi hari ini. Sudah luangkan waktu. Ini bermanfaat sekali ya pengetahuan pengetahuan yang Nashwa bagikan kepada kita semua anak muda NTT ini luar biasa. Karena memang kita dibatasi waktu. Kalau masih ada waktu kita ngobrol sampai sore. Mungkin next time nanti kita minta lagi Nazwa untuk berbagi. Pasti Nazwa selalu akan available ya nanti di
kita. Pro 2. Semoga Oke. ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Naswa, sukses untuk segala sesuatu yang dilakukan oleh Naswa di sana. Thank you so much Kak Oke. dan semuanya. Thank Oke. you Nashwa. Oke. Teman Dan- Pro 2 ya, tetaplah bersama kami dan yang pastinya kami terus menemani kalian semua hingga di jam 10. Indah, ceria, masa-masa berdua bersamamu. Saat itu canda